Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ferry Setiadi dengan NPWP 500122117. Di sini saya akan memaparkan hasil pekerjaan saya untuk tugas pengganti kuis metode inversi tahun 2025. Untuk persoalan yang pertama, jelaskan keuntungan dan juga kelebihan dari optimasi global, yaitu yang menggunakan metode simulated annealing atau SA dan juga genetic algorithm atau GA. Untuk aspek-aspek yang saya tinjau di sini adalah yang pertama adalah aspek inspirasi untuk genetik algoritma atau GA. Inspirasinya adalah melalui evolusi biologis atau seleksi alam yang dapat berupa mutasi dan juga crossover. Lalu untuk simulated annealing atau SA, prosesnya inspirasi prosesnya itu berdasarkan penelitian logam dan juga eh, material-material apapun itu di dalam proses metalurgi. Lalu untuk populasinya, untuk GA menggunakan populasi solusi. Lalu untuk SA menggunakan satu solusi yang diubah secara bertahap nantinya. Lalu untuk proses utama, yaitu sama yang saya jelaskan tadi. Untuk GA itu berupa seleksi atau mutasi atau crossover. Lalu untuk SA itu perturbasi solusi dan juga penerimaan berdasarkan probabilitas yang didapatkan. Lalu untuk inisialisasi, untuk GA itu banyak solusi awal. Lalu untuk SE itu satu solusi saja di awalnya. Lalu untuk eksplorasi solusinya yang GA itu merupakan kombinasi solusi. Lalu untuk SE itu perubahan kecil terhadap solusi yang didapatkan. Untuk kriteria penerimaan, untuk GA itu seleksi berdasarkan fit terbaik. Lalu untuk SE itu bisa menerima solusi lebih buruk. Lalu untuk konvergensinya, untuk GA itu cenderung lebih eksploratif dari awal. Lalu untuk GA maksud saya, untuk SA-nya itu eksploratif di awal, lalu lebih eksploitasi di akhirnya, di ketika suhunya menurun tadi. Lalu untuk persoalan nomor dua, di sini diberikan D-Drew Y sama dengan cos omega 0 M1 X plus M1 M2 dengan drew model M1 2,5 dan juga drew model M2 sebesar 6,0 serta omega 0 sebesar 20 dan juga nilai X berkisar antara 0 sampai juga 2. Untuk kasus pertama ini tanpa noise, dapat dilihat di sini untuk nilai untuk SA-nya, nilai true model dan juga estimasi modelnya. Maaf, di sini ada sedikit kesalahan, harusnya estimasi modelnya tetap 2,5. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai SA ini mendekati nilai true model. Estimasi modelnya mendekati nilai true model. Di sini saya akan melakukan share screen untuk runningnya. Ini untuk SA yang tanpa noise. Di sini saya menggunakan total 200 iterasi. Bisa dilihat di sini untuk estimasinya itu tetap tetap sama, tidak ada perubahan. Sedikit berubah untuk nilai M1-nya. Lalu untuk parameter evolusinya untuk SA dapat dilihat di sini. Sekitar mulai iterasi ke 300-an, nilai parameternya sudah mendekati nilai draw model. Hmm. Lalu selanjutnya untuk yang poin B atau menggunakan metode genetik algoritma. Di sini didapatkan nilai yang tetap sama, memiliki sedikit perbedaan tapi masih bisa ditoleransi. Lalu untuk proses runningnya adalah seperti berikut. Untuk GA ini saya menggunakan tetap sama dengan total 200 iterasi tanpa noise. Dapat dilihat di sini nilai estimasi M1 dan juga M2 mendekati dengan nilai M0-nya. Lalu ini adalah parameter evolution. Di sini minim sekali adanya perubahan kecuali di iterasi-iterasi awal. Yang di sini nilai estimasinya benar-benar lurus dengan nilai true atau nilai sebenarnya. Lanjut ke persoalan nomor 3. Apabila metode-metode ini diberikan nilai sebesar 0,3. Di sini untuk simulated annealing atau SA didapatkan nilainya sekian ini dapat disimak di sini. Nilainya eh, masih sama, masih ada sedikit perbedaan, tapi ya menurut saya masih bisa toleransi. Untuk nilai untuk runningnya bisa dilihat di sini. Tambahin noise sebesar 0,3.
Oke, dapat disimpulkan di situ ada error relatif sebesar 0,07 dan juga untuk M1 dan juga 0,21 untuk M2-nya. Yang mana di sini dapat disimpulkan bahwa nilai error di sini masih sangat-sangat kecil akibat adanya noise tersebut. Lalu untuk yang GA atau Genetic Algorithm, di sini nilainya sekian. Untuk M1-nya malah benar-benar persis. Dan juga nilai M2-nya ya sedikit ada perubahan meskipun kecil. Ini saya akan menunjukkan proses runningnya ya, dengan sebesar 0,3 melakukan running. Itu dapat dilihat di sini nilai M2 dan juga M estimasinya mendapatkan sedikit sedikit saja eh, sedikit saja apa ya nilai miss di situ. 0,00 bahkan di situ. Yang dimana untuk nilai parameter evolutionnya dapat dilihat di sini. Oh iya, sebentar untuk yang simulated annealing yang dengan noise. Hmm, Untuk parameter evolutionnya, di sini ada sedikit penurunan ya sesuai yang saya jelaskan tadi bahwasanya inspirasi dari proses metalurgi yang dimana ketika logam atau material-material dalam proses metalurgi tersebut mengalami penurunan maka nilai parameter value-nya juga akan semakin turun. Yang juga dapat dilihat di sini untuk estimasi M1 dan juga M2-nya masih tetap sama dengan yang masih tetap sama sedikit memiliki apa perbedaan terhadap true value atau nilai aslinya. Lalu lanjut untuk persoalan yang terakhir, soal nomor 4, yaitu apa efek pemberian noise yang ada di nomor 3 dibandingkan dengan noise free yang ada di nomor 2 untuk terhadap hasil metode inversi, yaitu M1 dan juga M2. Yang pastinya, untuk tanpa noise, keduanya mampu mendekati parameter model dengan sangat baik. Yang dimana tadi, meskipun ada sedikit miss, tapi juga masih dapat ditoleransi. Lalu perbedaan error yang juga sangat-sangat kecil, yaitu kurang dari 0,01 yang menunjukkan performa optimal ketika data tidak diganggu oleh noise. Lalu ketika ditambahi dengan noise sebesar 0,3, yaitu meskipun noise-nya ditambahkan gitu, kedua kedua metodenya masih apa ya, masih dapat mengestimasi nilai parameternya dengan sangat baik gitu. Mungkin apa ya, eh, noise-nya itu masih terlalu kecil. Apabila ingin mengetahui efeknya dengan lebih lebih lanjut, mungkin bisa ditambahkan nilai noise-nya atau diperbesar lah nilai noise-nya. Lalu untuk meskipun noise-nya sangat-sangat kecil, tapi di sini juga noise-nya mulai menunjukkan adanya efek efek apa ya, efek penyimpangan dari nilai estimasi dengan nilai true-nya, nilai sebenarnya. Meskipun ya tadi yang saya jelaskan masih sangat-sangat kecil gitu nilai perbedaannya. Yang dimana dapat disimpulkan bahwasanya penurunan akurasi estimasi model itu terjadi apabila ditambahkannya noise gitu. Lalu dengan adanya noise pasti akan meningkatkan nilai error atau juga misfit. Lalu dengan adanya noise pasti akan ada kesulitan dalam mengidentifikasi model-model unik yang tercipta di apa di parameternya nanti. Lalu untuk apa efek adanya noise yang terakhir yaitu mempengaruhi konvergensi dari hasil yang akan didapatkan nantinya. Mungkin cukup sekian dari saya untuk source code. Nanti mungkin akan saya taruh di lampiran bagian bawah. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.